Kisah Maryam saat melahirkan Nabi Isa alaihi salam diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 22-26. Saat waktu melahirkan sudah dekat, rasa sakit menjelang melahirkan membuat Maryam menuju ke bawah pohon kurma dan merasakan nyeri saat melahirkan. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Maryam untuk menggoyangkan pohon kurma. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Quran Surat Maryam ayat 25. Saat itu, Maryam alaihissalam masih dalam kondisi nifas, lelah dan lemah usai melahirkan. Kondisinya pasti tidak bisa bergerak banyak, tapi bagaimana dia bisa menggoyangkan pangkal pohon kurma? Pohon kurma adalah pohon yang keras dan kokoh, rantingnya sedikit tajam, serta buahnya tinggi dan tidak dapat dijangkau tangan. Sebagai wanita yang baru saja melahirkan, Maryam saat itu pasti berada dalam keadaan lemah. Selain itu, kondisi mentalnya juga belum stabil karena takut dituduh dengan zina dan perbuatan keji karena melahirkan tanpa suami. Coba dibayangkan bagaimana dia bisa menggoyang pangkal pohon kurma itu, kata Abdul Hamid Al-Bilali di dalam bukunya yang berjudul Oase Iman, terbitan Pustaka Ikadi. Namun, lanjut Abdul Hamid, itulah sunnah Allah dalam sebab akibat, sehingga menjadi sempurna makna bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, siapapun yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus mengeluarkan tenaga sebagai sebab yang menjadi sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna ini sering ditemukan dalam Al-Quran dan sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, di dalam Al-Quran Allah berfirman, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar tetapi Allah lah yang melempar. Quran Surat Al-Anfal ayat 17. Hal itu terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil segenggam tanah dan melemparkannya ke wajah orang-orang kafir pada suatu peperangan. Maka, setiap debunya masuk ke dalam mata mereka, dan itulah salah satu sebab kemenangan atas mereka. Kita dengan jelas melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sebab usaha, yaitu melemparkan segenggam tanah. Namun, penolong hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas Abdul Hamid. Oleh karena itu, lanjut Abdul Hamid, Allah Subhanahu wa Ta'ala menafikan lemparan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menegaskan bahwa itu adalah lemparannya. Sesungguhnya Rasulullah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menambah apapun selain sebab semata. Demikian pula yang terjadi pada kasus tongkat Nabi Musa alaihi salam.